Mày đủ Oh, ngố. di Bapak Ping. Menyala tuh. Udah. Menyala. Menyala. Enggak apa-apa, enggak pakai itu dulu. Enggak, kalau temanya itu. Temanya itu, ayah lagi ngambil kunci itu Hari Minggu besok. apaan? Tentang RTP. Temanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang ada. Innal hamdalillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah. Ya, ada masih doa-doanya. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita tidak lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat dunia. Itulah. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada petunjuk dan hidayah yang diberikan Allah melalui dia, agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang bersoleh. Dan untuk selanjutnya kita baca. Siapa yang baca duluan? Aku monyet. Kamu gerak-gerak jadi anu ini kelihatan di situ tuh. Aku monyet. Coba. Ini pakai baju monyet. Udah cepatlah baca. Ayam. Udah bedanya Mas aja. Ha. Dan Asri Ro berkata tertulis dalam kitab Taurat 5 kalimat, yaitu sesungguhnya kekayaan itu ada pada hidup karena sesungguhnya keselamatan itu ada dalam Islam. Sesungguhnya kemuliaan itu ada dalam meninggalkan syahwat. Sesungguhnya kesenangan itu ada dalam kehidupan yang panjang surga, dan sesungguhnya kesabaran itu ada di dalam kehidupan yang pendek dunia. Uzilah itu bukanlah pergi ke tempat yang sunyi, akan tetapi menghindarkan dari pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sana tadi. Ya, tim sudah membacakan nasihat ya dari Hasan Al-Jisri radhiyallahu berkata tertulis dalam kitab Taurat
Ada 5 kalimat. Nah, 5 kalimat ini yang harus ada dalam diri. Sesungguhnya kekayaan itu ada pada hidup qanaah. Ya, hidup qanaah itu ya sederhana. Bukan banyak harta, banyak mobil, banyak apa, banyak kebun sawit gitu loh. Tapi adalah dalam sederhana saja. Sesungguhnya keselamatan itu, tetapi kan kekayaan ya, kekayaan dalam qanaah, bukan banyak harta, bukan hanya Lepek. tinggi jabatan gitu, meraup semua keuntungan dari jabatan itu. Nah, sesungguhnya keselamatan itu ada dalam uzlah. Ya, uzlah itu adalah keselamatan. Kemudian sesungguhnya kemuliaan itu ada dalam meninggalkan syahwat. Jadi kalau kita banyak nafsu untuk meraup segala keuntungan di dunia ini atau keinginan kita sendiri, itu namanya syahwat. Sesungguhnya kesenangan itu, bagaimana mencari senang? Itu ada dalam kehidupan yang panjang, yaitu surga. Jadi kalau kita mau senang, dunia dan akhirat itu kita kecapai. Seperti pagi hari ini kita bangun, sholat, belajar, mengaji, kemudian terus bergaul dengan orang-orang saleh. Nah, kehidupan panjang nanti yang kita nikmati adalah surga. Seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kesabaran itu ada dalam kehidupan yang pendek dunia. Jadi kalau orang sabar itu dalam kehidupan pendek adanya. Kenapa disebut kehidupan pendek? Orang dari usia mulai dilahirkan yang paling tinggi umurnya cuma 100 tahun. Tapi boleh dihitung lah lebih sedikit kecil sekali persentasenya orang yang lebih dari 100 tahun. Nah, jadi kehidupan pendek sekali, yaitu adanya di dunia. Apa yang akan kita raih di dunia? Yaitu kehidupan yang panjang tadi, yaitu dunia dapat, akhirat tidak ditinggalkan. Ya. Jadi uzlah itu bukanlah pergi ke tempat yang sunyi. Jadi kalau kita ada masalah, ya, masalah dalam mana saja kita bukan menyepi, bukan sunyi, ya, bukan menyendiri. Akan tetapi menghindarkan diri, menghindarkan dari pergaulan yang diingkari oleh Allah. Pergaulan yang diingkari oleh Allah yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya tidak bolehlah menyendiri sendiri, tetapi kita harus banyak berkomunikasi, minta nasihat, minta petangan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya Allah dan Rasulnya. Gimana sama dia makannya? Kita lanjut. Ya, siapa? Anan. Cantik mau baca nggak? Nggak, ibu aja baca. Oh, dia mau baca, pintar. Iya, hebat. Kalau ini tidak bagus. Semua tuh lagi. Memang. Udah 9 tahun loh. Kasih dari 2 loh. Nih, umur 9 tahun tuh harus lebih bagus lagi. Tahu tidur itu enak. Pegang aja bang. Pegang. Tapi kalau malam Minum dulu, nggak ada. kalian minum. Manfaatkan yang lima kesempurnaan sebelum datang yang lima. Rasa mendalam sebelum datang itu. Rasa sehat sebelum haus. Rasa kaya bukan Tapi akhir. ngantuk sama Rasa hidup sebelum emosi kita kontrol. rasa Senggangmu. Sekali. kami sibuk kali sedaya haknya dan Apa? kami Aku. Iya. Ya, ya. Anan baru saja ulang tahun ya, yang ke-9. Bahasanya sudah bagus, kemudian dia membaca. Ya, umur 9 tahun, bayangkan aja tuh setelah masa muda itu ya.
Nah, kemudian ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang yang 5 kesempatan. Masa mudamu, ada nih masa mudanya ya. Masa mudanya belajar yang taat, patuh pada orang tua sebelum datang kamu tua. Di waktu muda masih sekarang nih. Atim, Anan, Isam, Maryam, Marhamah. Ya, masa mudanya sebelum datang tua. Kemudian masa sehatmu sebelum kamu sakit. Apa yang kita supaya sehat? Supaya kita tidak sembarangan makan, tidak sembarangan kita mengatur jadwal kita, bermain laptop sepanjang hari waktu tidak juga. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ada istirahatnya. Ya kita sehat sebelum kamu sakit. Nanti kita sakit. Jadi tidak boleh makan sembarangan ya. Makan itu jelas dipilih yang baik, yang halal. Kemudian masa kayamu sebelum kamu fakir. Nah, jadi kalau kita kaya segala sesuatu sebelum fakir itu dipersiapkan kita ya. Masa hidupmu sebelum kamu mati. Nah, kita masih hidup. Ini apa yang kita persiapkan adalah bakal akan dibawa mati. Yaitu kita belajar, beribadah, taat dan patuh kepada orang tua, berpendidikan yang baik. Agar kita menjadi budaya kita adalah budaya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian masa senggangmu sebelum kamu sibuk. Kita masih sekarang nih lagi libur-liburan nih. Sebelum datangnya kesibukan belajar sekolah, kita persiapkan kesehatan kita, atur jadwal kita, jangan sembarangan ya. Oleh sebab itu sebelum datang sibuk, kalau sibuk udah sekolah nanti kita fokus pada sekolah. Nah, jadi tidak boleh pula memborong waktu di waktu kita waktu anak misalnya libur, nanti lagi libur, banyak waktu main terus, tidak belajar lagi. Harus belajar ya. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abbas. Al-Hakim, Hakim dan Baihaqi dan lanjut. Baca sini Cak. Baca udah bangun nih. Jangan. Jangan. Dah mulai ikuti. Yahya, 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 Yahya bin Mu'az bin Mu'az Ar-Razi berkata, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Gemuk. Ya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka besar syahwatnya, syahwat dan nafsunya. Barang siapa yang besar nafsunya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, banyak dosanya, maka keras hatinya. Barang siapa yang keras hatinya, maka ia tenggelam dalam bahaya kemewahan dunia. Di antara orang-orang
yang keras hatinya, maka tidak 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 menerima nasihat. Menerima nasihat. Tidak, Acang. Bagus ya, dia terbawa-bawa oleh film hantu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, barang siapa yang banyak kenyangnya, jadi kekenyangan juga tidak bagus ya, maka banyak dagingnya, jadi berat badannya ya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka besar syahwat nafsunya. Yang besar syahwat nafsunya apa-apanya dimakan sama dia. Tuh, banyak dagingnya itu. Barang siapa yang besar nafsunya, maka banyak dosanya. Hati-hati. Jadi nafsu tidak boleh keterlaluan. Nafsu boleh, tetapi hanya sekedarnya saja. Kena berhenti makan ya. Kemudian barang siapa yang banyak dosanya, maka keras hatinya. Jadi orang yang keras hatinya banyak dosa sebenarnya. Jadi oleh sebab itu kita hati-hati aja. Kok keras hati saya, kenapa? Nah, banyak dosa. Barang siapa yang keras hatinya, maka ia tenggelam dalam bahaya dan kemewahan dunia. Ya. Nah, di antara orang-orang yang keras hatinya adalah tidak menerima nasihat. Jadi kalau orang yang tidak menerima nasihat itu keras hatinya. Tahu siapa? Firaun. Kaumnya Lut. Keras hatinya itu dinasihati oleh Nabi, tidak mau. Firaun. Kemudian siapa lagi? Azar, ayahnya Ibrahim, dinasihati oleh Ibrahim. Tidak mau juga, dia tetap menyembah berhala. Ah, itulah. Tidak mau menerima nasihat dari yang benar. Iya, Yumi. Nah, lanjut. Tidak. Tidak. Yang Ayu itu dari situ. Yang kata aku minus. Awas, sayang. Awas. Awas, ibu baca. Sufyan Sauri berkata, orang yang fakir yang ridho akan kafirannya memilih 5 hal sifat yang terpuji, sedangkan orang kaya memilih 5 hal sifat yang tercela. Pilihan orang fakir adalah memilih ketenangan jiwa, memilih keteraman hati, memilih keridhaan pada Tuhan, memilih keringanan dalam perhitungan amal, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Lanjut tuh. Orang kaya memilih kelelahan diri, kesibukan hati dengan urusan duniawi, mengabdi kepada dunia, memilih hisapan yang menegakkan, memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Diisi, bukan di sisi. Jadi Sufyan Sauri berkata, ini sahabat Nabi ya. Orang yang fakir itu ya yang ridha akan kefakirannya, ya dia ridha, dia tidak berkekurangan sekali, ridha dia akan kefakirannya. Dia memilih 5 hal sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji? Yang pertama itu. Sedangkan orang kaya memilih 5 hal sifat yang tercela. Itu beda. Orang yang fakir dengan orang yang kaya. Yang terpuji dengan yang tercela. Jadi pilihan orang fakir itu apa? Ada 5 tadi. Memilih ketenangan jiwa. Bagaimana? Walaupun hartanya sedikit, hanya pas-pasan makan, walaupun dia jadi pemulung, tapi dia tenang jiwanya. Ya, kemudian memilih ketentraman hati, tentram hatinya dengan anak yang ada di sekelilingnya. Dia senang melihat anaknya makan, mulai bertumbuh, gitu ya. Kemudian memilih keridaan Tuhannya. Asal saya diridai oleh Allah mau bagaimanapun, dia akan terima karena ridha. Contohnya Nabi Ayub, ya Nabi Ayub alaihissalam. Dia diberi kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kemudian tiba-tiba dimiskinkan. Kemudian dia ridha menerima. Dia punya rumah gedung dihancurkan oleh banjir. Dia sehat kena penyakit menular, kudisan, ya bertahun-tahun membusuk menyendiri, tetapi dia tidak berhenti menyembah Allah. Kemudian memilih
memilih keringan dalam perhitungan amal, ringan dalam perhitungan amal. Akhirnya kalau mau beramal yang baik, ringan hatinya untuk menerima amal. Memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi tidak ada tawaran-tawaran yang lain yang diterimanya. Kemudian bagaimana caranya ringan melakukan perhitungan amal kebaikannya. Kemudian orang kaya ini lihat, dia kelelahan diri, lelah dia mencari memburu harta sana sini siang malam, kerjanya apa menggelapkan, menyembunyikan, membohongi dan segalanya asal mendapatkan. Lelah dia mikir. Udah banyak kekayaannya, lelah juga bagaimana caranya supaya harta itu tidak terbongkar oleh orang. Karena kekayaan ini dikeruk dari kekayaan Indonesia. Tambangnya seperti Luhut Binsar Panjaitan ada 16 tambangnya yang luar biasa untuk merusak alam sekitarnya. Sehingga membinasakan umat manusia sebanyak-banyaknya di Sumatera, longsor, banjir bandang karena digundul hutannya, tambang tanahnya. Sehingga terjadilah banjir bandang. Banyak orang mati. Lelah dia. Ketahuan, terbongkar rahasianya, dia akan lelah. Kesibukan hati dengan urusan dunia, sibuk hatinya untuk urus dunia. Karena dengan banyaknya pekerjaan 16 PT tambangnya itu susah mikir bagaimana supaya dapat diraup semuanya untuk keuntungan pribadinya. Kemudian mengabdi kepada dunia. Inilah contohnya manusia yang mengabdi kepada dunia. Luhut Binsar Panjaitan. Pemula memilih hisaban yang memberatkan. Jadi kalau orang banyak gawe, banyak pekerjaannya, hisabnya berat. Kemudian memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Nah, inilah yang harus ditanamkan di dalam pribadi kita masing-masing. Jangan dipilih yang seperti pola orang yang tercela seperti orang-orang kaya yang memiliki ya. Kita lanjut. Abdullah Al-Innaki mengatakan bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati: bergaul dengan orang soleh, membaca Al-Quran, membersihkan hati, bangun tengah malam, salat tahajud, memunajat kepada Allah pada waktu subuh. Ya, kita lihat masalah hati ya. Abdullah Al-Intaki mengatakan bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati. Jadi jangan seperti orang kaya tadi ya. Bergaul dengan orang saleh. Nah, orang saleh itu apa ciri-cirinya orang saleh? Ya, dia banyak dekat dengan ajaran-ajaran Allah seperti ustadz ya. Pegangannya Al-Quran, hadis, memberikan ceramah, tidak mencari keuntungan. Tetapi ya orang saleh itu adalah modelnya si Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub tadi saleh ya. Nabi Ayub itu dia dermawan, baik dengan siapa saja ya. Itu Nabi Ayub itu kesalehannya. Nabi Muhammad SAW ya peduli kepada makhluk dimanapun dia berada. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran menjadi budaya kita dan gaya hidup kita. Itu ya ciri bentuk menawar hati. Jadi kita jauh dari Al-Quran, hati kita tidak tawang, hati kita tidak tenang. Jadi kalau kita ada masalah, baca aja Al-Quran, baca terjemahannya. Kemudian membersihkan hati. Ya, bagaimana caranya membersihkan hati? Bersih hati kita kalau kita sudah dekat dengan ajaran-ajaran Allah. Kemudian bangun tengah malam sholat tahajud. Nah, kita niatkan kalau tidur, kita bangun tengah malam sholat tahajud. Kalau kita tidak ada niat untuk sholat tahajud, kita tidak bangun. Jadi sebab itu bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Harus ada niat. Walaupun tidur kita sebentar, tetapi kalau kita sudah matanya sudah terbuka,
berarti kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepadanya. Kita sholat, kemudian kita hanya bicara dengan Allah apa yang sedang kita inginkan dalam hidup. Kemudian bermunajat kepada Allah pada waktu subuh. Nah, waktu subuh jangan diperpanjang tidur malamnya ya. Munajat kepada Allah. Lanjut. Halo. Membersihkan batin artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Serta pula dengan jalan berpuasa atau mengurangi makan, membaca Al-Quran, disertai dengan memahami maknanya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, Soleh. banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Ya. Jadi bagaimana caranya kita membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Kepada harus hati-hati milih makanan, jangan sampai makanan yang haram, minuman yang haram, ya. Kemudian serta dengan jalan berpuasa, mengurangi makan. Jadi kalau membersihkan batin itu puasa Senin Kamis itu udah bagus ya. Atau puasa Nabi Daud, dari puasa dari buka, dari puasa buka. Nanti kita akan dengan sendirinya batin kita akan tenang. Kemudian membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya. Jangan baca saja. Kalau baca saja baru 10%. Tapi kalau memahami maknanya itu sudah 90%. Kemudian bergaul dengan orang yang saleh. Ya, maksudnya banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Jadi kalau kita mendengar, minta fatwa, bertanya, apa ini kalau terjadi begini? Nah, itulah minta fatwa. Jadi kalau kita mengaji kemana-mana, ikuti terus pengajian itu selama Al-Quran dan sunnah Nabi diajarkan oleh para ulama. Kita lanjut. Sip. Lah tidur. Nenek dengar. Sesuai dengan hadis, tiga hal yang menyebabkan selanjutnya hati yang lepas, banyak tidur, luka bersenang-senang, tidur yang benar, dan dia menurut hadis ada 7 jam. Hati telah diutus oleh Allah. Allah Salat. Hikmahnya Ya sesuai dengan hadis Nabi, 3 hal yang menyebabkan kerasnya hati. Ada 3 hal. Banyak makan terus. Kemudian banyak tidur terus. Suka bersenang-senang terus, lupa salat, ya lupa istirahat. Kemudian tidur yang sehat menurut hadis ada 7 jam. 7 jam itu tidur yang sehat itu. Dalam hal ini telah diisyaratkan Allah melalui sholat 17 rakaat. Banyak. Sip, kita sip. Karena pada umumnya manusia kita dalam satu malam adalah juga bebas dari Islam. Karena 9 jam kita jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Jadi selama 7 jam yang bebas dari dosa. Kemudian 1 hari 1 malam adalah 24 jam. Untuk tidur 7 jam. Berarti tinggal 17 jam bersama. Yang hubungannya manusia yang udah 17 jam untuk tidur. Aja tuh terus. Ada yang 7 istirahat. Maka dengan salat 17 rakaat, dosa-dosa kecil yang dikerjakan selama 17 jam
Dapat dia teruskan berkat rahmat Allah menolong saya. Kita sekarang Ui, kaki, apa yang lagi pasti. Man, tanya. Siapa ya, Man? mengatakan semuanya berpikir itu adalah lima hal. Itu berpikir mengenai tanda-tanda yang Bisa, Maya baca. menunjukkan kekuasaan Allah sehingga akhir tauhid dan keyakinan kepada Allah. Kita juga menggunakan pertolongan Allah berislam. Dia lahirkan sebuah cerita yang tidak pernah berpikir tentang janji Allah sehingga lahir rasa cinta kepada Allah. Ya. Ini sudah belum? Baru 3. Oh ya. Sudah. Berpikir tentang ucapan Allah sehingga lahir rasa sakit kepada Allah. Berpikir tentang sejauh mana ketaatan kepada Allah. Allah adalah selalu berbuat baik orang ini. Maka yang harus dilakukan dalam kehidupan. Hal itu sesuai dengan firman Allah dan dengan apa yang dilakukan dari Maka dengan salat 17 rakaat, salat 17 rakaat sehari semalam ya, dosa-dosa kecil yang dikerjakan selama 17 jam dapat dihapuskan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari Sarah Itatut Tabi'in juz 1. Jumhur ulama mengatakan sesungguhnya berpikir itu dalam 5 hal. Berpikir itu 5 hal. Yang pertama, mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah sehingga lahir tauhid dan keyakinan kepada Allah. Apa tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah itu? Lahirlah tauhid ya dan keyakinan kepada Allah. Jadi yakin dulu kita Allah itu yang kita sembah. Kemudian berpikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Apa kenikmatan yang diberikan kepada Allah? Sehingga lahirlah rasa cinta. Ya, rasa syukur kepada Allah. Kita nikmati. Jangan dianggap angin lalu saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita cinta kepada Allah karena Allah yang pemurah Maha pemberi sayang kepada kita. Kemudian berpikir tentang janji-janji Allah. Pikirkan janji-janji Allah itu. Bersegeralah minta ampun kepada Allah, pada surga yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi. Ya. Jadi itu janji Allah. Jadi orang yang bertakwa itu dapatnya surga. Sehingga lahirlah rasa cinta kepada akhirat. Kemudian berpikir tentang ancaman Allah. Kalau Allah mengancam apa? Kalau kita melanggar aturan Allah. Sehingga lahirlah rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang kafir akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Itu ancaman. Jangan kafir. Sehingga kita nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Musyrik masuk neraka jahanam. Berpikir dengan sejauh mana ketaatan kepada Allah. Padahal Allah itu selalu berbuat baik kepadanya. Sehingga lahirlah kegairahan dalam beribadah. Jadi orang bergairah beribadah, pikirnya bagaimana, sejauh mana sih saya sholat, puasa, ketika ini berbuat baik, ini sejauh mana baru kita berbuat baiknya kepadanya. Sehingga lahirlah kegairahan untuk beribadah. Jadi kalau kita sholat baru belajar di waktu SD saja, atau waktu SMA saja, kemudian kita tidak perbaiki kegairahan itu beribadah, tidak ada bagi kita. Oleh sebab itu kita harus selalu belajar. Keterangan hal itu sesuai dengan firman Allah. Perhatikanlah apa yang di langit dan di bumi. Ya, apa yang di langit dan di bumi? Di bumi terdapat tanda-tanda
yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah dan pada hari kamu sekalian. Tidakkah kamu sekalian berpikir? Nah, ya. Dan akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Apa kebesaran Allah di alam semesta? Terjadi longsor, banjir, segalanya. Kemudian terjadinya hujan terus-menerus sehingga terjadi longsor dan banjir. Bahkan dengan banjir bandang itu masjid bisa berjalan, ya, sampai ke pinggir. Nggak roboh masjidnya, tetapi kalau kita perhatikan itu adalah kebesaran Allah. Rumah ibadah itu dipelihara oleh Allah. Dan pada diri mereka, sehingga jelas bagi mereka itu bahwa Allah itu benar yang hak. Kenapa kita mata dua, hidung, ada lubangnya dua, mata kita dua. Kenapa mata tidak ditaruhkan di belah atas kepala satu? Atau di gigi kita satu? Tidak ada. Tapi mata dua, hidung dua, adanya di depan. Ya. Kemudian kuping kita kenapa ada di telinga, kenapa ada di tangan gitu loh. Jadi itu harus perhatikan kebesaran Allah supaya lengkap berpikirnya. Kenapa otak di kepala tidak di dengkul? Nah, itu kan perlu juga. Nah, itu pikirkan. Dan akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Dan pada diri mereka sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar ya. Dan apabila kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Nah, hitunglah nikmat Allah itu apa saja. Kita bangun tidur masih hidup, masih menghirup udara, masih bisa ngomong, masih bisa bicara, masih bisa memakan makanan yang dinikmati oleh perut yang lapar. Ya, itu nikmat Allah juga. Maka ingatlah kamu sekalian, nikmat-nikmat Allah telah diberikan kepadamu. Ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Dan apa saja yang ada padamu berupa nikmat hanyalah dari Allah. Apa yang ada dalam kita? Ada pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, ada kaki, tangan, ada kulit, ada pakaian, ada rumah tempat tinggal. Itu semuanya dari Allah. Apakah orang yang beriman sama dengan orang fasik? Tentu saja mereka tidak sama. Jadi orang beriman dengan orang fasik itu beda. Apa bedanya? Orang beriman, dia takut akan perintah dan larangan Allah. Kalau dia perintah Allah dilanggar, dia akan masuk neraka. Kalau orang fasik, dia tidak peduli. Nah, contohnya orang fasik ya. Taruhlah orang yang sudah tidak tahu lagi berpikir yang benar, fasik ya. Contohnya, orang yang lagi panik kebakaran tokonya. Semua hartanya dikeluarkan semuanya. Yang bawa siapa? Itu tukang beca, siapa saja yang menginginkan pakaian segala diangkut orang. Kalau orang kebakaran, ya kan? Dia tidak peduli bahwa dia tidak, biarin aja lah pakaiannya apa. Dia apa menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi terjadi panik dan fasik. Ada juga orang fasik itu, ini aturan Allah, tetapi dilanggar oleh dia. Misalnya, tidak usah jauh-jauh. Allah melarang janganlah kamu berserikat dengan orang-orang musyrik dalam urusan agama. Kita lihat aja Nazaruddin Umar, ya, Menteri Agama menganjurkan supaya kita ikut Natal bersama. Itu dilarang besar oleh Allah. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama tidak boleh seperti itu. Dan ya kalau Islam ya yang Natal orang agama yang beda. Tidak boleh disamakan dengan umat Islam. Tidak ada Natal bersama dengan orang Kristen, orang-orang muslim. Ya, sampai di sini dulu. Sekian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.